Di tempat duduk setiap orang sudah diletakkan alat perekam. Ya, kitab markum itu artinya kitab rekaman. Dia kan sudah merekam secara otomatis. Kitab rekaman jelek namanya sijin, rekaman baik namanya iliyin. Surat 83 ayat ke-7, 8 dan 9, 18, 19 dan 20. Nah, pertanyaannya beda tapi jawabannya sama. Wa ma adraka ma sijin. Ya, ayat 8 jawabannya kitab markum, kitab rekaman. Di sini wa ma adraka ma iliyin, jawabannya kitab markum, kitab rekaman. Selama ini Allah itu ilmunya manual, Pak, seolah-olah. Malaikat nulis-nulis nganggo ballpoint, lan delalah tintane entek. Teknologinya Allah itu digambarkan di dalam surat Luqman ayat 27 dan surat Al-Kahfi ayat 109. Loh, kok manual? Nah, ya, tadi surat 83 ayat 7, 8 dan 9. 18, 19, dan 20. Kemudian surat nomor 17 ayat 13 dan 14. 14 itu nanti diberikan dalam keadaan terbuka, kan rekaman. Jika kita baca kitabmu, nanti mbok setel, kamu ada semua, dari kecil sampai gede sampai mati ada semua. Dulu aku nyolong pelem, ada sih rekamannya ada. Ya, suruh baca sendiri, gitu. Terus kemudian di sisi Allah itu ada master filenya, surat nomor 23 ayat 62. Itu master filenya. Di sisi kami ada kitab yang berbicara secara hak. Nah, kita bisa berbicara itu adalah kitab rekaman. Tidak mungkin tulis-tulisan. Gimana? Jadi, kalau misalnya melihat Allah itu apapun yang kamu lakukan, bahkan kamu sedang mengenal Al-Quran atau sedang apa saja yang kamu lakukan, Allah itu tahu. Bahkan daun yang melayang jatuh di muka bumi itu juga tahu. Basah maupun kering, besar maupun kecil tahu. Lebih kecil daripada atom pun Allah tahu. Jadi nanti bisa baca surat 10 ayat 61 itu. Kan begitu keterangannya. Sehingga jangan mengatakan Allah itu seolah manual. Udah manusia itu di sini ada kitabnya, malaikat nulis-nulis. Nanti orang yang baik jalan miringnya ke kanan. Karena semakin tebal ketebalannya. Nah sekarang saya tanya, roket atom itu dua atau banyak? Kalau banyak berarti nanti kan perang. Sing roket itu mau aku. Wah kamu harus keluar dari situ, roket itu saya. Tidak bisa. Saya juga roket namanya. Itu nanti kan tidak bisa dilogikakan secara penalaran kita nggak masuk. Nanti jawabannya, hukum Allah tidak bisa dilogikakan. Kenapa Allah sering bertanya apalah yakin? Apakah kamu tidak berlogika? Apalah tatafakarun? Apa kamu tidak menggunakan logika kan itu? Itu harus bisa. Kalau nggak bisa, namanya petunjuk kok nggak bisa dilogikakan, terus gimana nih? Misalnya contoh ini, saya sebagai kepala kantor. Misalnya panjenengan Mas Herdo sebagai staf saya, Mas, ini nanti ada tugas yang harus diselesaikan jam 5, laporan selesai. Kerjakan, saya mau ada tugas keluar. Saya nanti pulang kira-kira jam setengah 5. Petunjuknya ini, tetapi petunjuk ini yang tahu hanya saya sendiri. Kira-kira bisa ngerjakan nggak? Jenengan nggak percaya baca terjemahan surat ketiga ayat 7. Ayat mutasabihah itu yang tahu hanya Allah sendiri. Lah untuk apa diturunkan? Ya. Nah kalau yang tahu hanya Allah sendiri nggak perlu diturunkan. Diturunkan itu supaya yang diberi petunjuk mendapatkan petunjuk supaya bisa memahami. Nah kalau Allah Maha Tahu itu rasa kamu nggak usah bilang. Allah itu mesti Maha Tahu. Nah, justru yang lebih penting lah kamu itu tahu apa tidak gitu loh. Allah Maha Tahu itu betul. Sekarang lah kamu tahu apa enggak? Nah tidak kan berarti nggak ada petunjuk. Ya. Ngaji ngrungokne ngaji kuping, Pak. Ngrungokne men untuk pahala. Kan ngaji kuping namanya. Nah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan tentang ini. Tentang skema ini. Nah, ketika skema ini dibuat seperti ini, kira-kira surga neraka sudah ada apa belum? Nah, Adam itu di episode ini diturunkan dari Jannah, itu Jannah di episode kedua. Jannah yang ada di dunia. Secara kebetulan diturunkan di bumi.
Diturunkan di bumi berarti yaitu dari bumi lain. Bumi itu banyak, surat 39 ayat 67. Nah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi semuanya. Ini banyak. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat skema ini sebenarnya cukup jelas dan juga bisa dipahami secara logika yang sangat sederhana pun bisa. Bahwa alam semesta dulu tidak ada, kosong. Ya, nanti akan kita lihat ayat-ayatnya ya, supaya nanti penjelasannya runtut. Coba kita lihat dulu surat nomor 11, surat Hud ayat yang ke-7 ya. Ayat 7. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayat. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan dialah yang menciptakan samawat dan bumi. Nah, samawat itu tak pahami apa adanya saja supaya nanti mudah. Samawat itu sebenarnya apa gitu. Dan bumi. Selama 6 masa, 6 hari. Sittati ayat. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsnya berada di atas alma. Alma itu memang artinya air. Nanti akan kita cari apakah alma di sini artinya air, maksudnya gitu. Nah, selama ini ars itu diartikan singgasana. Nah, kalau begitu kan singgasananya Allah berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, ujian itu saya katakan identik dengan soal dan harus dikerjakan. Kalau penjenengan diberi soal tidak dikerjakan berarti kertas kerjanya kosong. Tentu saja tidak mendapatkan nilai. Ya. Nah, untuk bisa mengerjakan harus tahu dan membaca materi yang untuk diujikan tadi. Materi yang ada di dalam Al-Quran seutuhnya. Untuk mengerjakan soal ini tadi. Nah, kalau arsnya berada di atas air, nanti kalau panjenengan membaca Alkitab. Alkitab itu kitab sucinya orang non-Islam yang merupakan terjemahan dari Holy Bible. Ya. Kalau saya lihat, kalau tidak salah lah ya, bahwa yang ada Alkitab itu hanya di Indonesia, Pak. Di seluruh muka bumi seluruhnya itu menggunakan nama Holy Bible. Kecuali di Indonesia, namanya Alkitab, terjemahan dari Holy Bible. Holy Bible terdiri dari Old Testament dan New Testament. Alkitab juga perjanjian lama dan perjanjian baru. Gitu loh. Nah, di sana ada dikatakan dalam kitab Kejadian itu, nanti jangan cari itu, bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nanti jangan-jangan juga mengadopsi ini atau bagaimana ya? Bahkan arsul alal ma, dan arsnya Allah berada di atas alma, di atas air. Nah, untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wala in kunta inakum mab'usuna min ba'dil mautil layakunul ladzina kafaru in hada ila sihrun mubin. Kalau dikatakan kepada mereka bahwa nanti kamu itu akan dibangkitkan sesudah mati, akan berkata orang-orang kafir itu bahwa ini adalah sihir yang nyata. In hada ila sihrun mubin. Bahwa ini adalah kecuali sihir yang nyata. Berarti orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa nanti manusia mati itu dibangkitkan hidup, gitu maksudnya. Nah, tetapi di sini bahwa ada arsnya berada di atas alma. Apakah alma itu sama dengan air? Apa ars itu betul-betul singgasana? Kalau misalnya air, itu mesti harus ada tempatnya. Kalau begitu, apakah air itu diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta? Ya, kan soalnya airnya lebih dulu. Kan timbul pertanyaan. Maka kita mencari tahu. Nanti saya akan istilahnya mencari saksi kata tentang ars tadi. Ya. Kalau menurut pemikiran atau penelitian yang kami lakukan, tentu saja
Kalau arif dipahami singgasana itu juga sulit dipahami bagaimana singgasananya Allah itu berada di atas air. Terus airnya itu ada di mana gitu. Nah, ini petunjuk kok, petunjuk kan harus kita cari tahu kan. Bukan nanti itu walau alam biswa dikembalikan lagi. Misalnya dia punya anak ya, sekolah. Nah, kamu udah habis ujian toh? Iya. Nanti lulus gak? Wah itu terserah Pak Guru aja. Misalnya anak jawab gitu kira-kira jalan gimana? Kan jengkel kan sama petunjuk dibeli dari Allah walau alam biswa. Itu kamu nggak usah bilang Allah Maha Tahu, itu semua orang tahu Allah itu Maha Tahu. Sekarang kamu itu tahu apa tidak gitu loh. Kalau yang diberi petunjuk kamu bukan Allah. Allah yang memberi petunjuk itu mesti Maha Tahu. Ya, selama ini kan selalu dikembalikan kepada Allah. Nah, kita ini tahu apa tidak gitu. Dan kamu tidak tahu berarti kan tidak bisa mengerjakan soal. Oh itu ujian. 11 ayat 7 tadi, surat 67 ayat 2 tadi juga ujian. Coba sekarang kita akan ya. Istilah alma dulu. Apakah alma itu air? Ya. Kita lihat surat nomor 21 ayat 30. Sudah sekalian, surat 21 itu adalah surat Al-Anbiya. Nanti jangan ada yang ngaji pakai 21 dipasangin nomor 21 ya, jangan. 21 surat nomor 21 surat Al-Anbiya, ayat yang ke-30 gitu loh maksudnya. Ya. Awalam yaral ladzina kafaru nas samawati wal ardo kanata ratqan fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kullasain hayyin afala yu'minun. Nah, apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa samawat dan bumi ini dulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisah-pisahkan keduanya. Dulunya satu yang padu, kemudian kami pisah-pisahkan keduanya. Kemudian waja'na minal ma'i kullasain hayyin. Dan kami jadikan dari alma setiap sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah kamu tidak percaya? Tetapi ingat, di sini waja'na bukan khalaqa ya. Bukan khalaqna tapi ja'alna, kami jadikan, bukan kami ciptakan. Kami jadikan dari setiap yang hidup itu dari alma. Ini biar berlalu dulu. Kita lihat ayat berikutnya dulu. 24, 45 ya. Wallahu khalaqa kulla dabatin mimma. Dan Allah menciptakan setiap dabah dari alma. Ini ciptakan, Pak. Bukan jadikan. Faminhum mayyamsi ala batni. Dari mereka, dari dabah ini tadi, ada yang berjalan atas perutnya, berarti melata. Ya. Kemudian wa minhum mayyamsi ala rijlaini, dan dari mereka dabah tadi ada yang berjalan atas dua kaki. Ya, dua kaki ya. Wa minhum mayyamsi ala arba, dan dari mereka ada yang berjalan atas 4 kaki lah. Berarti dabah itu ada yang berjalan melata, berjalan 2 kaki, berjalan 4 kaki. Nah, selama ini kata-kata dabah selalu diartikan yang melata. Ternyata ayat ini menjelaskan bahwa dabah itu ada yang berjalan atas perutnya. Wa minhum mayyamsi ala rijlaini wa minhum mayyamsi ala arba, berjalan 4 kaki. Berjalan melata itu ya bangsa cecak, ular, buaya, ya. Terus kemudian berjalan 2 kaki itu ya ayam, bebek, manusia. Apa penjelasan? Loh, Mas, tadi jangan melata dari rumah jam berapa? Kira-kira tersinggung nggak? Terus kemudian berjalan 4 kaki ya kebo, sapi, onta, gajah itu 4 kaki. Nah, berarti di sini Allah menciptakan setiap dabah itu juga dari alma. Ini yang kita cari, saksi katanya adalah alma. Alma itu apakah air? Maksudnya gitu loh. Ya memang kalau dalam kamus itu alma itu artinya air.
Tetapi kita akan mencari ini tadi loh, 2130 tadi, bahwa kami jadikan setiap yang hidup dari alma. Ya. Tapi ini kami ciptakan. Terus sekarang 2554 ya. Di sini khalaqa juga. Wa walladzi khalaqa minal ma'i basaran. Baca'alahu nasaban wa sikhran. Wa kana rabbuka qadira. Dan dialah yang menciptakan di khalaqa minal ma'i dari air, basar itu orang atau manusia. Kemudian kami jadikan dia itu nasab dan sikhron. Nasab itu berkerabat, sikhron itu serasi. Berkerabat dan serasi. Bahkan Rabbuka Qadira, dan yang menentukan adalah Allah maksudnya gitu. Dan Tuhanku yang menentukan. Qadir, takdir ketentuan, Qadira berarti menentukan. Nah, berarti manusia atau orang itu, basar itu kan orang, kalau insan manusia ya. Ciptakan juga dari alma. Terus tadi di dalam surah sebelah ayat 7 bahwa wakana arsuhu alal ma, arsnya di atas alma. Apakah alma itu sama dengan air? Kita akan cari tahu gitu loh maksudnya. Nah, ini manusia diciptakan dari alma. Nanti di dalam kata ayat ini bingung. Kita lihat surah 32 ayat 7. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah yang membaguskan tiap sesuatu ciptaannya dan memulai ciptaan manusia dari tin. Nah, di sini tadi Allah mengatakan menciptakan manusia dari alma, tapi di sini memulai ciptaan manusia dari tin. Nah, gimana coba? Jangan bingung ya. Baru berikutnya cuma jalan naslahu min sulalati min ma'imain, kemudian dia jadikan benihnya dari perkembangan air hina. Air hina dalam surah 225 disebut nutfah. Nah, berarti kalau kita melihat gini kan jadi bingung kan. Di sini alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tapi di sini Allah mengatakan bahwa menciptakan manusia dari alma. Dabah juga diciptakan dari alma. Tetapi setiap yang hidup dijadikan dengan diciptakan beda. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau dijadikan dari yang sudah ada unsurnya baru dijadikan. Kan saya sering berikan contoh lagi. Panjenengan bikin rumah baru di tengah sawah yang jauh dari perkampungan. Ya, tiba-tiba di rumah baru itu ada cecak. Dari manakah dia? Cecak itu padahal tidak bisa terbang. Nah, kalau dari perkampungan ngapain jauh-jauh pergi ke sana? Nah, ayat ini adalah ada unsur program di dalamnya. Ini dibunyikan ada datnya, hujan lebat, terus ada airnya. Ternyata di sini juga ada binatangnya. Dari mana dia? Dijadikan. Ketika banyak sekali tikus-tikus yang buahnya itu diambil setiap diserang setiap hari, diracun setiap hari, nggak habis tiba-tiba hilang semuanya dari mana, terus pergi kemana? Program inilah yang menjadikan dia pergi. Nah, ketika ini dipelajari mesti ada ilmu yang ada di dalamnya yang sangat luar biasa. Karena di sini dikatakan waja'alna, tapi di sini khalaqa. Kami ciptakan di sini di atas alma tadi. Jangan enggak begitu hujan lebat tiba-tiba besok ada walang sangit. Apa tikus? Itu adalah program ayat ini. Ketika alam semesta dan lingkungan itu kita lestarikan, maka seluruh binatang-binatang termasuk burung-burung yang sekarang sudah tidak ada itu akan muncul kembali secara alami. Maka kami berusaha untuk melestarikan alam dan lingkungan. Sampai hari ini saya nggak terpaksa tidak pernah membunuh binatang dalam bentuk apapun. Jadi nggak percaya silahkan datang ke tempat saya, rumah saya, sumur saya atau kamar mandi saya, nggak ada namanya coro. Kamar saya namanya nyamuk juga tidak ada. Saya nggak pernah nyemprot nyamuk.
Saya nggak pernah membunuh coro, tikus juga tidak ada. Saya nggak pernah membunuh tikus, ular saya nggak pernah membunuh ular. Bahkan sampai hari ini kita sudah menerbangkan burung berpasangan 1.700 sekian berpasangan dari berbagai jenis. Walaupun itu ada juga sing rada ngece lah, burung kayak gitu diterbangkan lah, kamu malah kamu kurung. Kita sudah menerbangkan 1.700 sekian berpasangan supaya alam dan lingkungan kita lestari. Gitu loh. Kan, kalau lestari nanti kan akan muncul lagi. Tempo hari Mbak Yani ya, pada waktu mau menerbangkan itu kan di tempat saya itu burung banyak sekali itu. Coba bayangkan. Dia tahu kalau temannya mau diterbangkan, ngumpul banyak sekali. Dulu pada waktu di pabrik kan ada ikut, ketika jam 5 sore saat burung-burung tak panggil ternyata buatan semua. Baru nggak ada ini, baru sampai nangis waktu itu. Loh, itu kok bisa datang udah sore-sore kayak gini? Kita nggak pernah bunuh burung. Ya, ini kan orang tidak pernah tahu. Nah, kalau saya memahami alma yang di sini yang dimaksudkan adalah mengandung unsur air, tapi dia adalah kekosongan yang disebut hidrogen. Hidrogen itu mengandung unsur air, tetapi bukan H2O. Ya, bukan H2O. Maka manusia diciptakan dari alma. Sekarang gini, nggak ada globo sini ya. Misalnya ini tak bikin alam semesta gitu ya. Misalnya ini alam semesta. Ada apakah di luar sana? Di luar alam semesta ada apa? Kosong. Nah, sebelum alam semesta diciptakan, apa yang ada di sini? Sebelum diciptakan, kosong. Nah, kekosongan itulah yang disebut alma di dalam surat sebelah ayat 7. Wa kana arsuhu alalma, dan arsnya berada di atas alma. Nah, ars itu kalau saya memahami juga bukan singgasana, tapi dia adalah bangunan. Bangunannya Allah adalah alam semesta ini. Nah, berarti kalau Allah berada di atas ars, berarti di atas bangunannya, di posisi luar dalam rangka mengendalikan program. Kalau penjenengan punya mobil, ban saya kempes enggak, di dalam mobil enggak mau keluar, enggak tahu kempes apa enggak. Harus keluar, ternyata ban saya kempes yang sebelah kiri. Gitu loh, ya. Maka alma di situ sama hidrogen. Terus kemudian ars itu adalah bangunan, maka bahasa ars itu dipinjam oleh para sarjana bumi, ahli bangunan, disebut arsitek. Nah, arsitek itu bukan bikinannya dia, mesti ngambil dari Al-Quran. Wah, ini arsitek gitu. Putra Mas Eko juga arsitek. Nah, arsitek itu ahli bangunan, maka arsitek itu ars itu artinya bangunan. Nanti akan saya berikan contoh dari beberapa ayat. Jangan lihat di dalam surat nomor 12 ayat 100. Di sana ada arsnya. Ketika Nabi Yusuf itu di sini kan baru fa'a bawaihi alal ars wa qarulahu sujadan. Nah, dan diangkatkan ibu bapaknya Yusuf itu di atas ars. Nah, kalau misalnya ars diartikan singgasana, lah Yusuf itu kan bukan raja. Kamu sih tidak punya singgasana kan? Terus kemudian dan mereka rebah bersujud untuknya. Jadi bapak ibunya datang lagi setelah dinaikkan ke atas ars tadi, kemudian rebah bersujud untuk Yusuf, menghormati sebagai pejabat kerajaan. Tapi Yusuf bukan raja, ya. Tentu saja tidak punya singgasana. Andai kata punya singgasana itu atau kursi itu hanya satu, Pak. Kalau bapak ibunya ditaruh di kursinya, terus Yusuf ada di mana, terus cara nyembahnya seperti apa? Ya, sujudnya seperti apa coba? Ini kan dinaikkan atas ars, kemudian keduanya itu sujud untuk Yusuf tadi. Ini kan kemudian Yusuf berkata, "Qala ya fi hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo." Di sini kan, wahai bapakku, inilah pengertian atau takwil penglihatanku dulu di dalam mimpi itu. Kan Yusuf mimpi di dalam surat Yusuf ayat 4 itu loh. Melihat 11 kaukab
kemudian matahari dan bulan, berarti yang dilihat itu solar system. Tidak mungkin bintang hanya 11. Nah, berarti dalam solar system kita dulu, kaukab itu saya mengatakan planet-planet ada 11. Kemudian pecah satu. Pecah itu disyaratkan di dalam 23372 itu. Maka tinggal 10. Maka di atas kamu ada 7 samawat. Samawat itu minal ardi mislahuna, dari bumi ini permisalannya. Berarti samawat yang jumlahnya 7 semisal dengan bumi. Pengertian itu tuh. Surat 65 ayat 12. Nah, sesuatu yang semisal dengan bumi tentu saja dia rotasi dan revolusi. Tetapi dia berfungsi sebagai langit. Langit itu sesuatu yang ada di atas. Nah, di atas bumi berarti itu mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan di atasnya lagi mesti masih ada 1. Jumlahnya 7. Dia berfungsi sebagai langitnya bumi, tetapi minal ardi mislahuna, dari bumi ini permisalannya, artinya semisal dengan bumi. Ya, di bawah bumi ada 2, tapi dia bukan langitnya bumi. Diterangkan di dalam surat Toha ayat 6, gitu loh pengertiannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Ya, kepunyaan yang di samawat dan bumi dan yang di antara keduanya dan yang berada di bawah bumi, di bawah orbit bumi. Dia bukan langitnya bumi, karena berada di bawah. Yang langit itu yang berada di atas, tetapi langitnya tadi minal ardi mislahuna. 65 ayat 12 tadi. Nah, kalau ayat ini diterangkan dengan ayat lain yang terkait itu sangat jelas. Tidak rancu dan tidak sulit untuk dipahami. Nah, di sini solar system kan. Di sini Merkuri, Venus, bumi. Bumi itu yang biru ini. Terus Mars, ini bukan Mars ya. Ini asteroid atau planetoid yang di atas Mars itu kan yang pecah itu tadi. Nah, berarti kalau begitu mimpin Yusuf itu benar. Kalau begitu yang dilihat itu 11 kaukab. Karena ternyata ada yang pecah 1. Tapi yang masih besar ada yang zaman Ceres, Juno itu masih besar. Jumlahnya ada 4. Yang lainnya itu menurut para ahli jumlahnya ada 30.000 pecahan planet-planet itu. Itu disediakan untuk orang-orang dolim. Ya, loh ya itu bilang begitu. Nanti jangan bisa lihat 11 ayat 82 dan 83. Nah, ini kan kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto di atasnya. Awas solar system. Nah, kalau kita melihat seperti ini, nanti kalau panjenengan melihat perbandingan, kalau pas ini didekatkan dengan matahari, bumi kita nggak kelihatan, seperti kelenteng, Pak. Tahu nggak kelenteng? Kelentengnya biji kapuk itu. Nah, berdasarkan para ahli bahwa besarnya Jupiter ini dibandingkan dengan bumi 318 kali besar bumi. Kalau Saturnus 95 kali besar bumi. Nah, bumi ini katanya menurut mereka beratnya 600 triliun ton. Yang bisa bayangkan. Kan luar biasa. Terus matahari ini menurut para ahli panasnya itu 335 nolnya 15 itu angka berapa ya? Gas panas, di dalam itu ada gas panas yang beratnya lebih dari 2000 kuadriliun ton. Itu nek ditulis pakai angka seperti apa saya sudah nggak tahu kok. Nah, matahari itu diameternya sekitar 1,3 juta kilometer atau 864.000 mil. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali isyarat-isyarat tentang solar system, tentang galaksi, tentang yang lain-lain itu. Kalau itu tidak pernah dibahas karena memang tidak tahu ilmunya, yang masih nggak bisa tuh. Bagaimana kita menafsirkan kalau ilmunya tidak tahu? Nah, saudara sekalian, berarti di sini ada satu pemahaman yang bisa kami ambil. Masalah nanti yang tidak cocok silahkan dikoreksi kalau salah. Bahwa almak yang dimasukkan dalam ayat-ayat ini adalah hidrogen, mengandung unsur air tapi bukan H2O. Ya, terus kemudian aras tadi, kalau saya mengartikan bukan singgasana tetapi dia adalah bangunan. Bangunannya Allah. Itu saya contohkan tadi bahwa ketika Yusuf ada bapak ibunya datang, kemudian dinaikkan ke aras tadi, kemudian dia bersujud untuk Yusuf tadi. Rebah bersujud untuknya. Kan berarti kalau di kerajaan itu kan ada penjenengan pernah mendengar kata-kata Siti Inggil. Nah, Siti Inggil itu ledakan itu loh Pak. Nah,
Bapak ibunya naik dari sana, Ibrahim naik ke arsy bangunan yang pakai ini anak tangga naik tadi. Itu yang disebut ars. Siti Injil tadi. Kalau kita jenengan nggak percaya silahkan masuk kerajaan sana lah. Nanti kan bisa ada undangan itu naik di sana. Lah, bapaknya Yusuf dan ibunya masuk ke situ. Datang dari desa, dinaikkan ke situ, bersujud untuk Yusuf. Yusuf yang mesti duduk di kursinya kan. Orang mungkin bapak suruh duduk di kursinya, sehingga sananya tadi terus sujudnya seperti apa? Oh dia berdua. Ya, maka sekali lagi bahwa ahli bangunan di bumi disebut arsitek. Sampai di sini ada pertanyaan.